Halo, perkenalkan, nama saya Rafael Dodika Ramadan dengan NPM 240810101112. Saya adalah mahasiswa informatika angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai bela negara dapat diimplementasikan melalui keahlian di bidang informatika, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital. Jadi, di abad ke-21, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya bersifat militer atau fisik. Saat ini, ancaman sudah bergeser ke ranah cyber, seperti serangan hacker, kebocoran data, hoaks, dan perang informasi. Bahkan, menurut buku putih pertahanan Indonesia, sebuah negara bisa dilemahkan tanpa satupun peluru ditembakkan, cukup dengan serangan digital. Karena itu, konsep bela negara perlu dimaknai ulang, tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga kontribusi sesuai keahlian, termasuk di bidang teknologi informasi. Setiap mahasiswa informatika itu punya posisi strategis, di mana bela negara bagi anak IT bukan sekedar slogan, tetapi diwujudkan melalui etika profesi yang kita bangun dan cara kita menggunakan teknologi. Sebelumnya, nilai bela negara terdiri dari 5 aspek utama dan semuanya bisa diterapkan dalam dunia informatika. Yang pertama yaitu cinta tanah air dengan kemandirian teknologi. Cinta tanah air dalam bidang IT diwujudkan melalui kemandirian teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi asing dapat menjadi celah keamanan nasional. Jadi mahasiswa informatika bisa berkontribusi dengan yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi yang menyelesaikan masalah lokal. Yang kedua, membangun sistem smart city yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi seperti IoT untuk sektor pertanian atau UMKM. Selain itu, kita juga bisa menjaga identitas bangsa dengan digitalisasi budaya seperti arsip batik, bahasa daerah, atau naskah kuno agar tetap lestari di era digital. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa berarti taat hukum, termasuk di dunia maya. Undang-undang ITE hadir untuk mengatur aktivitas digital agar tetap bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa informatika, kita tidak boleh menyebarkan konten ilegal ataupun hoaks. Kita harus memahami etika cyber dan menjadi contoh pengguna teknologi yang lebih sehat. Lebih jauh, ancaman siber adalah ancaman nyata bagi negara. Maka bela negara diwujudkan dengan menjadi white hat hacker, bukan peretas perusak. Keahlian kita seharusnya digunakan untuk menemukan celah keamanan dan melaporkannya secara resmi demi melindungi sistem nasional bangsa kita. Yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila, yaitu etika dalam algoritma. Kesetiaan pada Pancasila diuji dalam algoritma dan sistem digital yang kita buat. Dalam pengembangan AI dan software, sistem tidak boleh diskriminatif. Algoritma harus adil dan transparan. Teknologi tidak boleh memperkuat polarisasi sosial. Di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian, mahasiswa informatika bisa berperan dengan mengembangkan sistem moderasi konten dan teknologi penyaring informasi yang sejalan dengan nilai Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Dedikasi keahlian untuk masyarakat. Rela berkorban bukan berarti bersedia mengorbankan waktu dan tenaga demi kepentingan umum. Tapi dalam dunia IT, ini bisa berupa proyek open source, membuat website gratis untuk UMKM, membantu sistem informasi, sekolah ataupun desa, menjadi relawan TIK saat bencana. Rela berkorban juga berarti menjaga integritas, seperti menolak proyek ilegal, meskipun menguntungkan secara finansial pribadi, misalnya judi online ataupun penyalahgunaan data pribadi. Yang kelima, kemampuan awal bela negara, kompetensi, dan mental. Nilai terakhir ini adalah kemampuan awal bela negara bagi mahasiswa informatika, yang berarti harus menguasai hard skill teknologi, belajar mengikuti perkembangan zaman, memiliki kesadaran keamanan data dan etika profesi. Profesional IT dituntut untuk memiliki mental yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena di masa depan, keahlian ini bisa menjadi bagian dari pertahanan cyber nasional. Sebagai kesimpulannya, informatika memiliki peran sentral dalam pertahanan negara modern. Bela negara di era digital tidak lagi identik dengan senjata, tetapi dengan kode, sistem, dan etika teknologi. Jadi, saya sebagai mahasiswa informatika tidak hanya dituntut untuk menjadi ahli teknologi,
tetapi juga penjaga nilai kebangsaan. Dengan menggabungkan keahlian IT dan semangat bela negara, kita dapat berkontribusi menjaga kedaulatan digital Indonesia sekaligus membawa bangsa ini bersaing secara global. Sekian dari saya, terima kasih.